Baik, mohon maaf teman-teman sekalian, saya sering kali diceramah seperti ini, tidak terlalu fokus ke pertanyaan. Maaf ya, saya tidak fokus ke pertanyaan, karena saya berharap Anda pulang bawa ilmu. Kadang-kadang begini pengalaman saya, begitu ada yang bertanya, apalagi kalau di luar tema, sering kali ilmu yang antum bawa ini sudah buyar. Padahal kalau pulang dalam bawa ilmu seperti ini itu sudah luar biasa. Itu jauh lebih baik, tinggal kita praktekin. Pertanyaan kadang kacauin gitu. Nanti tiba-tiba ada yang tanya masalah asuransi, ada yang tanya masalah bank syariah, bank riba, bahasan tentang Allah di mana, gitu kan? Dan sudah kita kasih jawabannya. Maka mohon maaf, saya tidak fokus ke pertanyaan. Kalau masih ada waktu kita jawab. Kalau enggak, maka saya akan tetap fokus materi dan saya tutup ceramah kita ini dengan sebuah kisah tentang hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau teman-teman yang sudah pernah dengar kisah ini, anggap ini review kembali, dan ilmu itu kalau direview maka akan lebih baik. Kalau yang belum dengar, alhamdulillah bisa ambil pelajaran darinya, gitu kan. Kisah ini salah satu dari kisah-kisah unik yang pernah diceritain oleh para ulama tentang masalah bagaimana kalau seseorang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda di Damaskus datang ke salah satu masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini sampai sekarang masih ada di kota Damaskus, dan zaman dulu di zaman tabi'in, udah lama sekali. Ada seorang ulama di situ jadi imam, kemudian dia juga ngajar, ngisi pengajian di situ. Ada satu anak muda datang dari luar kota Damaskus dan melapor kepada imam ini, guru ini, kiai kalau kita ya. Saya keluar datang dari luar kota Damaskus dan saya susah. Boleh nggak saya tinggal di masjid belajar sama anda, tapi saya betul-betul tidak punya duit, nggak punya makanan. Bisa saya hidup bersama anda? Artinya makan, minum sama-sama. Kata syekhnya, boleh, silakan. Tapi kau sabar. Apa yang saya makan kamu makan, apa yang saya minum kau minum. Kata muridnya, baiklah. Lalu setelah 3 bulan tinggal sama gurunya, sudah mulai belajar, dia ikut bersih-bersihin masjid, dia cerita tentang keadaannya. Dia bilang, setelah 3 bulan saya tinggal dengan guru saya ini, saya baru tahu guru saya ini sangat zuhud, luar biasa. Orangnya sangat mendahulukan akhirat dari dunia, gitu kan. Nah, dia kalau ada makanan dia makan, kalau nggak ada dia puasa, nggak minta-minta sama orang. Hari ini kebetulan hari ketiga yang kami tidak punya makanan. Kami sahur 3 hari puasa, sahur minum air minum segelas air dengan sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Ini hari ketiga, saya sangat lapar. Sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan mungkin kebetulan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, dan memang dia lapar sekali hari ketiganya. Dia bilang, saya sangat lapar nih. Tapi guru saya masih kuat, dia lagi ngisi pengajian. Dia bilang saking laparnya, saya nggak konsentrasi lagi nangkap materi, dan saya tekan perut saya agar rasa laparnya berkurang. Dalam kondisi saya lagi bingung dengan rasa lapar saya ini, maka syaitan membisikkan dalam hati saya, hai anak muda, mungkin sekarang sudah halal bagi kamu untuk mencuri makanan. Kalau tidak kau akan mati. Lalu teruslah godaan syaitan datang kepada saya sampai saya terfikir mencuri makanan. Maka saya pun, dia bilang, jadi zaman dulu tuh tembok masjid sama rumah orang dempetan, dan tembok dulu zaman dulu tuh pohon kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin, lalu didempetin satu sama lain, jadi tembok, jadi dempet sama rumah orang. Dia bilang, saya pun naik dinding masjid, kemudian saya lihat rumah pertama sebelah masjid. Saya temukan di situ ada 3 orang wanita muslimah yang tidak pakai jilbab, lagi nunun kulit domba. Lalu saya alihkan pandangan saya tahu nggak boleh lihat yang bukan mahram saya, dan itu bukan tujuan saya sangat lapar. Dia bilang, saya pindah ke rumah kedua. Rumah kedua ini kebetulan atap rumahnya orang juga pada saat itu dari pelapa-pelapa kurma, jadi ada celah-celah bisa dilihat, gitu kan. Dia bilang, saya lihat rumah itu kosong dan ada bau masakan. Karena laparnya saya turun dari atap, saya masuk ke dapur, kemudian saya temukan ada panci lagi dipakai masak dengan kayu bakar. Dia bilang, dalam kondisi saya melihat itu, saya buka pancinya, ternyata ada 2 buah terong yang sudah matang. Saya ambil salah satunya, saya makan. Sementara saya makan buah itu, lagi saya kunyah, sebelum saya telan, dia bilang, maka tiba-tiba iman saya kepada Allah muncul. Dia bilang, saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, syaitan maha suci Allah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu dosa. Dan saya sedang memakan yang haram, 3 dosa. Maka dia bilang, tidak mungkin Allah, ini keyakinannya, tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang ia haramkan. Lalu dia bilang, saya lepaskan dari mulut saya yang tinggal saya telan tadi, gumpalan terong itu ke lantai masjid, lalu saya pulang ke lantai itu, lalu kemudian ke lantai rumah itu, kemudian saya balik ke masjid. Dia bilang, saya balik ke masjid, saya lagi masih pengajian, saya tidak bisa tangkap apa yang dibahas sampai bubar pengajian. Waktu lagi bubar, saya masih duduk di kursi, saya duduk di salah satu tiang masjid, ada satu perempuan datang bercadar.
Mendekati syekh saya lagi bicara, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Gak lama kemudian syekh saya mengangkat kepalanya, menuju ke arah saya lalu memanggil, sini ya muridku. Lalu saya mendekat, ditanya oleh syekh saya, apa kau sudah menikah? Kata muridnya belum. Ditanya, apa kau ingin menikah? Kata anak muda ini, saya diam, nggak bisa nyaut. Yang kedua, apa kau ingin menikah? Dia diam. Yang ketiga, apa kau ingin menikah? Dia diam. Lalu kata anak muda ini, yang keempat atau syekh saya tanya, saya jawab. Saya bilang, syekh, Anda tahu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, hidup saya bergantung pada Anda. Apa yang Anda makan, Anda minum, saya juga makan dan minum. Sekarang sudah 3 hari kita nggak makan, cuma sahur dengan air putih sama sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Maka sekarang bagaimana saya kalau nikah hidupkan istri saya? Kata syekhnya, ini wanita di sebelah saya yang bercadar baru saja selesai masa iddah meninggal suaminya 4 bulan 10 hari dan ditinggalkan harta yang cukup buat dia. Dia takut khawatir karena masih muda fitnah, dia ingin saya carikan jodoh. Saya anggap kamu cocok, kamu mau? Dia bilang iya. Perempuan tanya mau? Iya. Dikeluarkan kendi dari kamar syekhnya, dijadikan mahar, panggil walinya perempuan, panggil saksi 2, dinikahkan seketika pada saat itu. Selesai menikah, karena selama ini numpang di masjid, kata syekhnya, sekarang kau boleh tinggal sama istrimu, pulanglah. Lalu dia pun bilang, saya pulang sama istri saya. Ini seketika terjadi kisahnya dalam hitungan menit saja. Kemudian dia bilang, saya keluar dari masjid, lewatin rumah pertama yang saya manjat tadi, dia lewatin. Rumah kedua yang saya masuk mencuri, istri saya berhenti, buka pintunya sambil berkata, masuklah suamiku, ini rumah kita. Rumah yang tadi dia mencuri. Ini kisah nyata. Dia bilang, waktu saya duduk di ruang tamu, kemudian istri saya bilang, wahai suamiku, tadi saya dengar kamu sudah 3 hari nggak makan, lapar nggak? Iya lapar. Istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? Panci yang terbuka, terong yang sudah digigit. Spontan perempuan dia bilang, siapa yang makan terong saya? Kaget dia. Maka yang terjadi, teman-teman sekalian, laki-laki ini bilang, istriku kesinilah. Demi Allah begini ceritanya. Ceritain dari awal kronologisnya, saya lapar, saya naik, saya turun, dan seterusnya. Dan demi Allah, waktu saya lagi kunyah terongmu, saya tiba-tiba teringat kepada Allah dan takut padanya karena 3 dosa saya lakukan. Masuk rumahmu tanpa izin, saya mencuri terong itu dan saya gigit yang haram, dan masih ada terong itu saya muntahkan di lantai rumahmu. Perempuan ini, teman-teman sekalian, mengucapkan kalimat, kata para ulama, perlu diukir dengan ukiran emas. Dia mengatakan apa? Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, itu terong tadi, bisa kamu telan tuh, lapar. Kata sebagian ulama menanggapi kisah ini, kalau dia telan halal buat dia akan mati kalau nggak makan, 3 hari nggak makan. Lalu kata perempuan ini, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu, panci yang dipakai masak, rumah yang dipakai masak, dan saya pemilik rumah ini jadi milikmu sekarang. Tangkap nggak? Jadi bagaimana hanya karena meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, perempuan itu jadi milik dia sekarang. Hilang laparnya, dapat rumah, gitu kan, dapat pasangan hidup, dan luar biasa hanya karena meninggalkan yang haram. Sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Maka dengan mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita secara otomatis akan mengetahui atau kita akan berbahagia. Baik, silakan. Masya Allah, begitu jelas dan ilmiah penjelasan dari Ustadz. Ustadz, ini udah insya Allah kita pilihkan yang sesuai tema pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat untuk memperdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita bisa mencapai tingkat keyakinan sama seperti kisah-kisah yang Ustadz jelaskan tadi? Syukron. Yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu. Tangga dalam agama kita, teman-teman sekalian, ilmu akan mendatangkan iman, iman akan mendatangkan amal soleh. Majelis ilmu seperti ini rutinkan. Kalau tidak sempat hadir, dengar pengajian-pengajian para ulama-ulama, para dai-dai. Ilmu itu akan mendatangkan keimanan, keyakinan akan datang. Kalau keyakinan sudah ada, seperti tentu sekarang, kalau kita mau jawab jujur apa adanya, tentu sebelum hadir dan sudah hadir berbeda iman kita, kan gitu. Majelis ilmu atau majelis ilmu mana saja, maka ilmu akan datangkan iman atau keyakinan, keyakinan akan mendongkrak amal soleh, kita akan lebih rajin ibadah. Itu tangganya. Maka saran saya yang pertama adalah untuk memunculkan keyakinan tersebut harus selalu hadiri majelis ilmu. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Diamalkan. Dengar tentang fadilah Al-Quran, baca Al-Quran. Tentang fadilah sedekah, amalkan sedekah. Tentang sholat malam, amalkan sholat malam. Tentang ibadah apa saja, amalkan. Jadi dipraktekin ilmu itu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, bentuk komunitas.
berteman, bersahabat mulai hari ini hanya dengan mukmin atau perempuan dengan mukminah. Jangan lagi berteman dengan orang yang setiap malam di karaoke, di bar, ceritanya tentang pacaran, minum khamar dan seterusnya, itu nggak ada manfaatnya. Ingat, teman-teman akan berpengaruh. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Penting sekali. Kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita tidak merokok misalnya, maka hari pertama, hari kedua kita minimal terbiasa dengan asapnya. Seminggu mereka akan bilang coba aja sebatang. Sebulan kita bisa merokok bersama mereka, setahun mungkin bisa jual rokok. Coba kalau kita tidak bisa ngaji, bodoh, huruf hijaiyah pun nggak tahu, tapi teman kita 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua kita malu, seminggu kita belajar huruf hijaiyah, sebulan baru bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Karena selalu kalau ketemu surah ini, murajaah yuk, sebab turunnya apa, hukum ini, ustaz sana akan bahas tafsir surah ini, dan seterusnya. Akan seperti itu, berpengaruh. Jangan bilang saya nonton film saya tidak terpengaruh, bohong. Mata melihat, telinga mendengar. Bagaimana caranya? Ini semua connect ke hati, nggak ada ceritanya. Tutup pintu-pintu itu semua, karena itu akan berpengaruh. Satu kisah dari orang yang biasa berbuat zina setiap malam, dia ceritakan, kita dengar, itu sudah cukup membuat kita rusak sampai meninggal. Kalau dia cerita tentang zina, dia pengalaman, kita tertarik, kita lakukan, itu akan menjadi seperti bola salju yang akan kita lakukan terus. Satu kisah orang saleh kita hadir di majelis ilmu seperti ini cukup bisa mengubah hidup kita jadi baik sampai kita meninggal. Maka bentuk komunitas setelah majelis ilmu, gitu kan? Amalkan ilmu itu dan bentuk komunitas, insya Allah akan baik. Taib. Kemudian Ustadz, bagaimana cara mengingatkan saudara yang masih percaya dukun atau ramalan dukun, tapi mereka mengatakan kita tetap minta pertolongan ke Allah kok, tapi lewat dukun. Syukran. Ini dukun ini, ya, dukun harus diubah dulu istilahnya di Indonesia ini. Jangan dibilang orang pintar, tapi orang tidak pintar. Dari sekarang ubah. Orang tidak normal, bukan paranormal. Begini rasionalnya teman-teman sekalian. Ini bukan saya sedang menghina, bukan. Banyak teman-teman kita yang berprofesi dukun ini tidak faham kalau mereka itu manusia, dan manusia itu di atas jin. Kita ini khalifah. Semua jin asalnya takut dengan manusia, semua jin. Dan semua manusia punya potensi lebih daripada jin. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia, nggak ada satupun dari jin. Jin cuma tahu belajar dari manusia. Kita khalifah, memang kita pemimpin. Jadi asalnya begitu. Manusia banyak tidak faham ini. Apa yang mereka lakukan? Awal turunnya surah jin, ayat 1 sampai ayat 17, itu ada sebab turunnya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, disebutkan oleh Nabi SAW, mereka terbiasa kalau mengadakan perjalanan safar, lalu mereka turun di sebuah lembah. Maka yang dilakukan adalah pimpinan kafilah itu, pimpinan perjalanan itu membawa setengah bekal mereka ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Allah mengatakan, fazaduhum rahaqa, maka setan-setan yang ada di sekitar lembah itu tambah ganggu mereka. Awalnya setan nggak mau ganggu. Setan itu begitu lihat manusia sebenarnya takut. Apa yang teman-teman kita yang kena fitnah dukun ini yang mereka lakukan? Mereka datang ke gua, datang ke pinggir pantai, bersemedi, panggil-panggil, wahai penjaga lembah, wahai apalah gunduruwo atau apa istilahnya, gitu kan? Dipanggil-panggil. Ini nggak ada. Ini semua ciptanya Allah, gua, gunung, laut. Ini Allah ciptakan, malaikat jaga semua. Lalu apa yang terjadi? Setan-setan yang lewat di situ lihat nih orang. Loh, ini orang kok panggil-panggil setan nih. Hari pertama dibiarin, nggak berani setannya. Hari kedua dibilangin. Tapi karena orang ini sudah 3 hari bersemedi, nggak makan, nggak minum. Ini benar-benar nih. Keluar suaranya. Ya mau apa? Saya mau ilmu kebal. Boleh. Perhatikan. Setan karena bodohnya, mereka bodoh sekali. Mereka di bawah manusia. Tapi mereka membodohi manusia ini karena manusia ini lebih bodoh. Ngikutin. Ibaratnya begini. Anak SD, maaf, teman-teman lagi kuliah, sakit kepala, lewat di jalan, ada anak SD lewat. Dek, sebentar dek, saya sakit kepala, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya anak kuliah bilang apa? Iya, sini kencing kamu. Apa yang setan bilang? Minum darah ayam.
makan kotoran ini, dibodoh-bodohin manusia, diiyakan sama dia. Subhanallah. Ini pemahaman karena tidak paham fitrahnya. Dimanapun kita jalan, kita khalifah. Manusia itu kata ulama berada dimanapun makhluk Allah yang lain pergi. Biar singa, harimau, itu kalau kita ada pembebasan lokasi, mau ular, mau apa, pergi semua tuh makhluknya Allah yang lain. Tahu ini khalifah yang datang, pemimpin mereka. Asalnya begitu manusia. Tapi kapan dia takut selain daripada Allah, digunakan oleh syaitan untuk itu. Jadi nggak boleh, gitu kan? Ini awalnya mereka tidak paham. Baru itu mereka kasih sesajen, padahal sebenarnya Allah SWT tidak butuh sesajen. Tinggal minta kepada Allah, ibadah, sujud, Allah kasih. Lebih sederhana. Mereka enggak, kadang-kadang untuk satu hajat saja itu sudah luar biasa sesajennya. Udah macam-macam, perbuatan kufur semua dan perbuatan semua menghina diri dia. Ingat, ada hadis Nabi SAW teman-teman sekalian. Baik yang sudah kena masalah dukun ini, atau tadi, orang-orang yang percaya pada dukun itu. Kata Nabi SAW, waktu itu hadis Bukhari ya, pernah lagi satu malam lewat meteor jatuh. Kita biasa lihat meteor ya. Apa keyakinannya di Indonesia kalau lihat meteor? Ada yang bilang ini berarti ada rezeki yang datang. Berdoa, ada yang buka dompetnya katanya duitnya jadi banyak nanti. Dan beragam macam khurafat yang enggak ada. Lihat Nabi SAW ajarkan kepada kita hadis wahyu. Waktu lewat meteor, Nabi bilang kepada para sahabat, apa yang kalian katakan di zaman jahiliyah kalau lihat begini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami yakin kalau ada meteor begini berarti hari ini pada saat itu lahir atau meninggal tokoh masyarakat. Ada satu tokoh masyarakat yang lahir atau meninggal. Kata Nabi SAW, ketahuilah, ini meteor ini sebabnya. Kata Nabi SAW, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menentukan keputusan besok terjadi apa di bumi, jadi ini malaikat-malaikat pun tidak tahu nih besok terjadi apa. Allah sampaikan kepada mereka. Allah sampaikan kepada para pemikul arsy, malaikat 8 pemikul singgasananya Allah. Lalu mereka pun bertasbih, para pemikul arsy bertasbih. Tasbih mereka didengar oleh malaikat di langit ke-7. Malaikat yang ke-7 bertasbih. Tasbihnya didengar oleh malaikat ke-6. Malaikat langit ke-6 bertasbih. Langit ke-5 mendengar, langit ke-5 bertasbih, langit ke-4 mendengar tasbih sampai langit pertama, semua bertasbih. Lalu 7 lapis langit ini malaikatnya semua bertanya kepada malaikat pemikul arsy, apa yang Tuhan kita ambil keputusan? Lalu malaikat pemikul arsy menyampaikan, besok hujan di sana, besok si fulan mati, besok ini semua termasuk kadar oksigen, kadar air, segala-galanya, semua perputaran alam semesta disampaikan pada saat itu. Kata Nabi SAW, syaitan ini bersusun-susun sampai ke langit pertama. Lalu mereka coba mencuri informasi. Oh di sana hujan, di sini di sini si fulan mati, dicuri sama dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyiapkan malaikat-malaikat yang memanah mereka dengan panah-panah api yang diambil dari serpihan bintang-bintang. Jadi bintang diambil, dijadikan anak panah itu sama malaikat untuk memanah setan-setan itu. Dan itulah meteor itu. Jadi serpihan yang dihantamkan ke syaitan. Bukan saatnya berdoa pada saat itu, bukan penyebab datangnya rezeki, tapi itu fenomena yang Allah tunjukkan fakta. Ternyata memang ada malaikat yang sedang menyerang syaitan, kan gitu. Maka kata Nabi SAW, berantakanlah syaitan-syaitan itu. Ada yang kena maka terbakar, dan ada di antara mereka yang sempat lari pulang, lalu mereka kembali ke partner-partner mereka dari dukun-dukun, dan mereka menyampaikan dari 100 berita itu 99 dusta, satu saja yang benar, gitu kan. Dan bodohnya manusia mengiyakan itu. Nah ini ketidakfahaman mereka. Maka ini jawaban saya kepada orang-orang yang masih jadi dukun, dan jawaban saya juga untuk orang-orang yang masih percaya pada dukun itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang percaya, siapa yang bertanya, dukun, peramal, penyamun, apa saja istilahnya, bertanya, tidak percaya, cuma tanya, coba ramal tangan saya, alis saya lah, apalah macam-macam, maka tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Jadi nggak usah tanya lagi, Ustaz saya masih sholat nggak? Ini bukan ke depan, ke belakang yang sudah dikerjakan dihapus 40 hari. Ruginya luar biasa. Hadis yang lain, siapa yang bertanya pada dukun, peramal, penyamun dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi nggak boleh. Memang nggak boleh percaya, apalagi percaya kepada syaitan-syaitan yang memang lebih rendah daripada manusia. Mungkin terakhir dari Ahwat, Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz, apa perbedaan antara cobaan dan azab Allah? Ada tema saya di YouTube itu judulnya Mutiara Musibah dan Cobaan. Itu panjang lebar saya jelaskan 2 jam lebih, tapi saya berikan gambaran begini. Kalau cobaan berarti sesuatu yang datang kepada individu, dan ini pasti datang kepada orang beriman atau orang kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir Al-Baqarah 155 ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan hasil panen, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu kan? Ini akan datang kepada orang beriman dan orang-orang kafir, semua sama. Ada yang namanya yang lain, yang lebih besar, musibah. Cobaan lain ya, cobaan itu individu. Musibah ini datang hampir merata kepada seluruh masyarakat. Gempa, tsunami, banjir, kan gitu. Penyakit yang menular merata. Nah ini semua bencana. Kalau bahasa Indonesia bencana ya, bahasa Arabnya musibah. Nah musibah ini itu akan datang karena penyebabnya dosa. Kalau tadi ya, ada dosa tidak ada dosa akan datang cobaan itu. Kalau orang beriman untuk meninggikan derajat mereka dan membersihkan dosanya. Kalau orang kafir atau orang fasik agar mereka kembali ke jalan Allah, gitu kan? Kalau musibah tidak, karena dosa. Pasti karena adanya dosa maka mendatangkan bala. Akan mendatangkan bala. Jadi seperti itu, ya, memahaminya. Saya datangi kemarin teman-teman kebetulan dipanggil tabligh akbar di Aceh, di salah satu kabupatennya. Saya sempat bilang, ini sebagai penutup ya. Saya sempat bilang waktu itu, kenapa akhi, saya tanya panitia yang undang saya, kenapa perbuatan apa yang antum lakukan di sini yang merata, umumnya orang semua lakukan, tapi kayak tidak dianggap sebuah pelanggaran, atau orang tahu pelanggaran tapi didiamin? Karena musibah tsunami nggak mungkin datang kalau dalam pemahaman agama, nggak mungkin tanpa dosa yang merata, nggak mungkin. Itu udah jelas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhan kalian Allah tidak mungkin membinasakan satu negeri sementara masyarakatnya berbuat kebaikan, nggak mungkin. Ada pelanggaran tuh. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau sebuah maksiat merata maka Allah datangkan juga bencana yang merata, semua kena. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kami akan ditimpa musibah merata walaupun ada orang soleh. Kata Nabi SAW, iya, kalau kesalahan itu lebih banyak, lebih merata daripada kesolehan. Jadi lebih banyak orang yang berbuat salah. Jadi kalau satu komplek 15 rumah misalnya, ada 13 rumah ahli maksiat, 2 baik, itu bisa kalau perampok masuk semuanya dirampok, termasuk rumahnya orang soleh itu. Karena lebih dominan jumlah orang yang buruk daripada orang yang baik. Seperti itulah. Lalu saya bilang, kira-kira apa akhi? Kebetulan saya berada di Kabupaten Melabu, di salah satu kabupaten yang paling parah waktu tsunami. Rata semua itu, dan semuanya hilang, habis. Sekarang Masya Allah sudah terbangun kembali. Dia bilang, kebetulan masyarakat asli sana. Mereka bilang, Ustaz, mungkin pada saat itu kebetulan terjadi Desember, dan masyarakat waktu di kampung ini itu menjelang tahun baru, padahal ini tahun baru Masehi ya. Menjelang tahun baru itu mereka buat acara, dan sampai pada tingkat di pinggir pantai sudah banyak tari striptease, orang telanjang. Saya kaget, masyarakat asli Aceh terkenal muslim striptease, dia bilang iya. Orang asli sana bilang iya, dan banyak itu merata, orang-orang pada datang nonton, mereka kayak terima duit, jadi kayak diskotik dipindahin ke pinggir pantai. Itu merata, dan itu beberapa hari sebelum tsunami. Ini satu. Saya bilang ada yang lain, dia bilang di sini kebiasaan masyarakat kalau Idul Fitri, kalau Ramadan mereka nggak nelayan kan pinggir pantai. Mereka nggak turun, nggak nelayan, jarang, sedikit sekali. Tapi kalau habis Idul Fitri, mereka buat suka sesajen. Sesajen ini ditaruh di batang pisang, kemudian ditaruh makanan-makanan di atasnya, termasuk makanan sudah masak, diceburin di lautan. Saya bilang, untuk siapa? Untuk apa dikasih sesajen? Ya supaya untuk penjaga laut, supaya tidak diganggu kapalnya lagi kalau nanti turun. Ini perbuatan syirik, dan itu merata. Dan subhanallah mereka bilang sambil bercanda, kami sekarang sudah paham sunnah Ustaz, dulu kami belum paham tuh. Sesajen-sesajen itu subhanallah waktu dicemplungin di lautan, ditaruh di atas lautan, itu di pinggir sana itu ada anak-anak kecil yang berenang-berenang, memang sengaja nunggu sesajen sampai sana diambilin ayamnya.
diambilin buah dimakan sama mereka, tapi tetap aja dilakukan oleh orang-orang tuanya. Subhanallah, kesyirikan merata. Dan itu kemudian saya bilang, ada yang lain nggak? Dia bilang, ini Ustaz yang kami tahu. Dia bilang, betul. Saya bilang sama mereka, betul nggak yang saya bilang nih? Yang saya tahu selama ini, saya survei waktu terjadi tsunami, ke banyak teman-teman Aceh saya tanya, ada nggak dosa yang merata? Mereka bingung jawabannya apa ya, karena semua dosa yang dilakukan, kalau ada zina ada juga di Jakarta, ada juga di mana-mana, tapi kira-kira yang merata apa nih yang orang tidak anggap dosa? Terus saya bilang, kira-kira daun ganja yang dikonsumsi, yang dilarang oleh secara internasional itu, oleh masyarakat Aceh dianggap salah nggak? Umumnya jawaban teman-teman di sana, oh memang enggak, karena dipakai dicampur di sayuran untuk lempekin daging, gitu kan, lembutin daging untuk di sayuran, dan memang lebih enak rasanya. Sementara daun ganja sudah masuk secara internasional kelasnya narkotika, sama dengan khamr, merata umumnya masyarakat pakai. Saya bilang, lihat, ini masalahnya nih. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Aceh mayoritas muslim tapi dihukum sama Allah, masalahnya ada dosa yang merata. Jadi kita harus paham masalah-masalah seperti ini. Musibah akan datang kalau datang merata dan tidak ada yang luruskan, gitu kan? Kalau cobaan akan datang secara individu. Allahu a'lam.